mes mungkin kata yang tepat mungkin bukan perlu atau sangat penting ya, tapi mungkin kita Mhm lihat kenapa sih banyak orang, memilih gitu ya, kadang-kadang mhm memiliki strategi mengikuti asing gitu ya. mhm Sebenarnya ini mhm kan ada semacam ini ya, keyakinan lah di pasar modal gitu bahwa, terutama di pasar modal Indonesia ya, bahwa investor asing yang apa, berinvestasi di sini itu mungkin mhm utamanya satu adalah, mereka memiliki kemampuan analisa yang baik gitu loh, dalam berinvestasi atau dalam pemilihan saham. Dan biasanya, saham-saham yang dipilih pun itu, sudah dianalisa dengan mendalam, lalu mhm. ujung-ujungnya sebenarnya sih memenuhi kriteria kurang lebih sebagai berikut ya. Kadang-kadang satu, kapitalisasi pasarnya besar umumnya, Oke. kedua fundamentalnya baik, lalu, leader di bidangnya, dan juga udah pasti tuh liquid dan sering memberikan dividen misalkan. Ya sebenarnya kurang lebih mirip-mirip sama saham yang dikatakan blue chips lah. Nah Mmm, kedua sebenarnya yang lebih menarik kenapa banyak orang yang memilih mengikuti asing ya sebenarnya adalah alasan bahwa umumnya investor asing sih kalau misalkan melakukan transaksi ya jual maupun beli itu dilakukan dalam jumlah yang besar dan oke. otomatis itu bisa istilahnya menggerakkan harga lah. Jadi itu yang membuat orang banyak yang tertarik lah misalkan investor lokal untuk Mhm. mengikuti gerakan investor asing gitu ya misalkan. Mhm mhm, mmm. Tapi kalau dilihat sebetulnya kan ada data karena kemarin juga, investor domestiknya katanya bertumbuhnya sangat pesat gitu ya, khususnya di tengah pandemi dan kalau dilihat juga data secara year to date atau juga, per 8 Maret 2021 kemarin investor domestiknya sudah lebih menguasai nih hampir 75% dibandingkan investor asing. Apakah masih relevan Mas kalau kita sampai sekarang itu masih mengikuti pergerakan investor asing? Oke, kalau untuk relevan apa enggaknya saya rasa sih sedikit banyak masih relevan, tapi sekali lagi adalah kembali untuk kita maksudnya berinvestasinya di saham yang apa nih. Seperti tadi kan biasanya kan, universe investasi, investor asing itu biasanya tidak jauh-jauh lah dari market cap besar ya ininya ya. Mhm mhm. Sedangkan memang secara jumlah, tentu yang, sangat pesat berkembangnya investor domestik ya. Sebenarnya kita Mhm, kan juga pengen menjadi tuan rumah di negeri sendiri ya, itu kan sebenarnya kan iya. cita-cita yang sangat bagus ya. Tapi memang mungkin, dari segi, dananya ya, mungkin banyak Mhm tapi mungkin kecil gitu loh ininya. Sedangkan investor asing mungkin sekali lagi walaupun mereka secara, jumlah investornya tidak besar, tapi memang memiliki, mhm. kemampuan dana yang mungkin lebih besar gitu ininya. Jadi, Oke. sebenarnya apalagi untuk di saham-saham yang tertentu. Jadi makanya kita juga pilih juga gitu loh. Jangan mengikuti asing tapi di saham yang sebenarnya asingnya nggak banyak-banyak juga, ada di situ gitu loh. Kurang lebih begitu, Kak. Iya ya. Jadi, sekali bertransaksi gitu ya, biasanya investor asing ini mau jual atau beli itu dalam jumlah besar, beda mungkin kalau domestik lebih dicicil-cicil sedikit-sedikit aja gitu ya. Nah, kalau kita bicara investor asing ini yang suka bertransaksi dalam jumlah besar itu biasanya institusi atau individual sih sebetulnya Mas Angga? Oke, umumnya yang definisi asing itu sebenarnya sama aja kayak kita bisa Mhm dua-duanya ya, bisa mhm berupa perorangan atau institusi ya. Tapi umumnya sih kalau misalkan sudah dari, orang asing gitu ya, luar negeri bermain di sini sih biasanya bentuknya adalah badan usaha ya atau institusi ya. oke Ini sebenarnya kan oke. kita bisa lihat dari kalau kita punya daftar pemegang saham gitu ya, itu kan yang Mhm terlihat biasanya yang keluar bukan nama kayak orang asing atau orang bule ke barat-baratan gitu, tapi melainkan biasanya adalah nama badan usaha atau korporasi gitu ya, atau institusi gitu. Sebenarnya umumnya lebih banyak institusi sih kalau kita lihat. oke. Kalau tadi disebutnya badan usaha betul-betul, warga negara asing gitu atau sebetulnya bisa juga, orang Indonesia yang punya, badan usaha di luar gitu, Mas? Oke, nah ini juga menarik ya. Sebenarnya sih Mhm umumnya yang banyak terlihat adalah, ini ya, bisa dalam bentuk, aset management, fund mhm manager, mhm atau mhm private equity, atau juga kayak SWF, walaupun SWF tuh di Indonesia baru mau dibentuk, tapi kan mhm di luar negeri sudah banyak gitu negara lain yang mhm punya SWF dan punya foto di sini ya. Tapi tadi yang menarik juga sebenarnya ada juga memang, institusi asing tapi memang memiliki afiliasi oke dengan, orang lokal Indonesia, tapi dia memiliki semacam kendaraan lah yang, mhm. berada di luar negeri sehingga tercatatnya pun transaksinya bisa sebagai asing begitu. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.